Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hebat, salam waki, kami sukses, Anda pasti sukses. Good job. Baik sahabat hebat, video kali ini masih membahas AKG. Ini permintaan dari subscriber lewat email dan lewat komentar juga, yang meminta untuk membahas kompetensi profesional, dan kali ini saya akan membahas tentang yang bidang sains ya. Kita akan belajar bersama-sama. Kita buka saja, di sini sudah ada contoh-contoh soal latihan soal AKG Kemenak tahun 2020 ya, yang untuk soal sains AKG. Baik, kita mulai saja sahabat hebat, mulai dari nomor 1 ya. Jadi di salah satu sebuah madrasah ibtidaiyah, dalam satu kelas terdiri dari 25 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. Jadi garis bawahi di sini kemampuan belajar beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Kita garis bawahi di sini adalah memahami pelajaran. Sementara ada 5 peserta yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Nah, ini ya. Kemudian, sedangkan sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terkait yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah, nah di sini kalau kita mau meneliti tentunya adalah kita harus mengambil variabel yang sesuai dengan permasalahan yang ada di dalam kelas itu. Nah, tadi di sini kita bisa cermati permasalahannya apa di sini. Ya, kita lihat apakah di situ mempermasalahkan model pembelajaran. Yang B, apakah tentang pemahaman siswa yang beragam. Yang C, apakah permasalahan yang di atas tadi tentang jumlah peserta didik. Yang D, apakah tentang kesulitan belajar. Yang E, apakah kemampuan belajar. Nah, di sini tadi sudah jelas sekali ya, bahwa di sana itu dijelaskan tentang keberagaman dalam pemahaman. Jadi sudah jelas sekali di sini adalah variabel yang terkait adalah pemahaman. Next, lanjut nomor 2. Keharmonisan hidup dalam kebinekaan keharmonisan hidup dalam dihapus yang itu apa? Iya, langsung baik terus. Udah nunduk banget. Yang kedua, keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan. Sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan, maka pembelajaran IPS-MI perlu mengembangkan. Nah, di sini ya, ini adalah kita berharap ada keharmonisan. Padahal di bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana agar tetap harmonis? Maka pembelajaran IPS untuk MI kita perlu mengembangkan apanya? Apakah A, sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan yang semakin global dalam arus informasi dan komunikasi? Yang B, apakah yang harus kita kembangkan semangat bertoleransi yang tinggi dan saling menghargai antar umat manusia di muka bumi? Yang C, apakah kita perlu mengembangkan kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitar? Yang D, sikap memadukan antara bersaing dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. Yang E, sikap tidak membeda-bedakan status sosial, etnis, atau sara dalam komunitas masyarakat global. Nah, di sini jelas sekali di sini ada pilihan yang lebih tepat. Tentunya adalah kita perlu mengembangkan kesadaran, ya, kesadaran siswa untuk tanggap terhadap perbedaan, terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut. Nomor 3,
Untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diingatkan sejak dini kepada siswa pengaruh negatifnya. Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut dalam pembelajaran IPS di MI perlu. Nah, di sini ya, agar siswanya dapat mengantisipasi dampak negatif. Di sini pembelajaran IPS itu perlu apa? Di sini, yang A, apakah menekankan manfaatkan positifnya dengan tidak menghiraukan dampak negatifnya? Kalau kita menghiraukan dampak negatif, nanti anak-anak tidak tahu dampak negatifnya yang apa saja, tidak mengetahui. Kemudian yang B, menekankan sisi negatifnya agar siswa dapat memanfaatkan sisi positifnya saja. Ya. Kemudian yang C, menjelaskan sisi positif tentang kemajemukan iptek sehingga dapat memanfaatkannya. Di sini juga tidak dijelaskan, anak-anak tidak diberi pemahaman tentang dampak negatifnya. Terus yang D, menjelaskan dampak negatif kepada siswa agar sedini mungkin dapat menghindarinya. Yang E, mengarahkan siswa agar dapat memilih manfaat kemajuan teknologi sesuai kepentingannya. Jadi yang tepat ini ya Bapak Ibu, menjelaskan dampak negatif kepada siswa agar sedini mungkin dapat menghindarinya. Jadi kalau siswa dari sedini mungkin dijelaskan tentang dampak negatifnya, tahu dampak-dampak negatifnya, tentunya akan segera untuk menghindarinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, nomor berikutnya. Seorang guru baru saja pindah di sekolah baru yang fasilitas laboratoriumnya sangat lengkap. Guru tersebut ingin membelajarkan materi IPA dan berharap semua peserta didik dapat mengamati langsung peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam yang dialami benda. Metode pembelajaran yang paling mendukung tercapainya tujuan guru tersebut adalah apakah A, role playing, B, proyek, C, discovery, D, diskusi, E, expository. Kita ini dulu ya, pahami dulu apa itu role play. Role play itu kalau tidak salah bermain peran ya Bapak Ibu. Sementara di sini mengamati, di sini nih kita garis bawahi, di sini mengamati langsung ya. Kalau yang B itu proyek ya. Kalau proyek itu berarti membuat sesuatu, keterampilan, melakukan sesuatu. Kalau discovery itu adalah kayak observasi ya, menemukan gitu. Jadi mengamati dulu nanti menemukan, seperti itu. Terus yang D itu diskusi, tahulah Bapak Ibu ya diskusi. Kalau expository itu adalah ini metode ceramah, tapi ceramahnya bervariasi, jadi nggak pas ya. Jelas sekali di sini yang pas adalah discovery, karena discovery itu observasi, mengamati, ya kan? Observasi ya, mengamati ya. Baik, lanjut. Berikut soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah. Nah, ya, dalam kemampuan berpikir tingkat rendah, kita perlu tahu dulu ya tingkatan-tingkatan kemampuan berpikir anak ya. Kalau dilihat di sini kan ada yang namanya tingkat kemampuan yang hot ya, ada yang LOTS itu kan. Kalau kita membedakan antara yang LOTS atau low order thinking skill, itu kita bisa melihat pada tingkat kemampuan berpikir pada C1 sampai C3. Kalau C1 itu kan mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan ya. Nah, itu adalah termasuk kategori yang kemampuan berpikirnya yang low. Kemudian kalau yang H ya atau yang hot itu cenderung lebih kreatif, terus sintesis juga. Di sini adalah mulai dari C3, C4, C5. Apa itu C3? C3 itu menganalisis, C4 mengevaluasi,
C3-nya menganalisis, C5 mengevaluasi, C6-nya adalah mencipta. Nah, jadi di sini kita lihat ini adalah kemampuan berpikir rendah, kecuali berarti yang akan kita cari adalah yang berpikir tingkat tinggi, yang benar-benar kreatif ya, dan berpikir kritis gitu di sini. Coba kalau yang A. Benarkah ayam berkembang biak dengan cara bertelur? Kalau pertanyaan seperti ini, anak akan mudah menjawab ya. Karena ini bisa apa ini, anak-anak akan mudah untuk menjawabnya ya. Terus yang B, benarkah energi matahari akan habis? Nah, untuk mengetahui energi matahari akan habis, ini betul-betul harus berpikir yang kritis ya kan. Bagaimana anak-anak bisa membuktikan kalau energi matahari akan habis? Kalau yang A tadi mudah dibuktikan, bisa mengamati ayam yang ada di sekitar anak-anak ya. Kalau yang ini, energi matahari, bagaimana akan mengamatinya ya kan? Kalau yang C, benarkah semua binatang mamalia menyusui anaknya? Nah, ini juga anak-anak mudah untuk membuktikannya atau untuk mengetahui kebenarannya. Terus yang D, benarkah air memiliki rumus H2O? Nah, ini juga anak-anak sudah tahu, karena air itu H2O itu kan ini kandungan air ya. Hidrogen itu kan sudah jelas air ya. Hidrogen, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Kemudian benarkah semua benda bila dipanaskan akan memuai? Dan anak-anak juga bisa membuktikan ya, apabila benda dipanaskan akan memuai atau tidak, dan mudah untuk kita buktikan. Berarti di sini adalah yang merupakan yang bukan berpikir tingkat rendah adalah menurut saya sih yang ini deh. Benarkah energi matahari akan habis? Karena ini untuk membuktikan ini tidak mudah ya kan, sulit menurut saya ini. Nomor berikutnya, lanjut Bapak Ibu. Pemanfaatan laptop, LCD, dan akses internet dalam pembelajaran IPS-MI termasuk penerapan media pembelajaran yang berjenis. Kita lihat dulu, memanfaatkan laptop ya, berarti sudah menggunakan IT, ditambah LCD kelengkapannya, ditambah lagi akses internet di sini ya. Berarti laptop saja dengan LCD saja sudah menggunakan audio dan visual. Terus kemudian akses internet sudah modern. Nah, ini semuanya ini berarti ini pembelajaran yang berjenis apa? Kalau A itu sophisticated, kalau B modern, kalau C audio, D audio visual, E visual. Ini semua benar semua. Ini juga modern, ini audio ada juga, audio visual ada juga, visual juga ada. Tapi yang lebih lengkap di sini adalah jelas ini adalah sophisticated. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui sophisticated itu apa? Nah, sophisticated itu sejenis peralatan yang apa ya? Yang semakin apa nih? Semakin keren, semakin canggih ya. Jadi lebih lengkap. Di mana canggihnya? Sudah laptop, ya. Ini udah modern, tapi lebih canggih lagi. Ditambah LCD, tambah lebih canggih lagi, ditambah ada akses internet di situ. Jadi yang lebih tepat ini adalah jenis pembelajaran sophisticated. Lanjut. Menganalisis konsep ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan global, saling ketergantungan antara manusia dan lingkungan, menjadi isu yang harus diperhatikan untuk kepentingan hidup manusia di era global. Maka dalam pembelajaran IPS-MI perlu, nah di sini konsep ruang dan waktu. Berarti untuk tingkatan MI untuk dapat menganalisis konsep harus sebagaimana, ya. Yang A, menyesuaikan dengan kebutuhan manusia dengan lingkungan hidupnya. Yang B, mengembangkan kesadaran siswa untuk menjaga keseimbangan lingkungan. C, mewujudkan saling membutuhkan antara manusia dan lingkungannya. D, memanfaatkan sumber daya lingkungan sesuai dengan kebutuhan.
meningkatkan semangat untuk saling membutuhkan satu sama lainnya. Kalau untuk tingkatan MI, saya rasa kita kesadarannya dulu ya. Jadi kita perlu mengembangkan kesadaran siswa untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Dan barangkali nanti saya ada yang salah, mohon dikoreksi Bapak Ibu melalui kolom komentar. Kita sama-sama belajar ya di sini. Lanjut Bapak Ibu. Dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 MI, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan atau yang biasa kita sebut MMP ya. Ini guru-guru kelas 1 nih yang paham sekali nih. MMP, membaca dan menulis permulaan. Dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual, maaf ini visual nih maksudnya, bukan visual ya, ini visual interaktif. Nah di sini media visual interaktif. Jadi kalau visual interaktif itu anak-anak bisa belajar sendiri, klik gambarnya apa di situ. Di sini ada tulisan kata yang udah lengkap ya. Anak nanti membaca, terus ada kata yang belum lengkap, jadi anak harus melengkapi huruf dengan cara menulis di sini seperti itu. Nah, tujuan utama menggunakan MMP ini apa sih tujuannya? Yang A, memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. B, mengenalkan gambar-gambar dengan tulisannya kepada peserta didik. C, memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf. D, mencari informasi dari bahan bacaan dan tulisan yang cocok untuk kelas 1 MI. E, mengecek kelancaran membaca dan menulis peserta didik. Kira-kira yang tepat mana nih Bapak Ibu? Di sini ada gambar, jangan terjebak ya. Di sini ini kan mengenalkan gambar-gambar dengan tulisannya ke peserta didik. Kalau hanya mengenalkan gambar dan tulisannya, di mana belajar membaca dan menulisnya? Ya, kalau memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf, pelafalannya di mana? Kalau pelafalan biasanya adalah menirukan ya, menirukan guru, nanti anak melafalkan gitu. Terus mencari informasi dari bahan bacaan dan tulisan yang cocok untuk kelas 1 MI. Kalau mencari informasi dari bahan bacaan ini udah jelas, ini ada gambar, ada kata yang belum lengkap. Terus mengecek kelancaran membaca dan menulis tadi. Kalau ini permulaan berarti biasanya kalau permulaan anak belum lancar karena membaca dengan permulaan. Jadi menurut saya kalau teknik untuk permulaan itu adalah di sini udah jelas sekali adalah memberi contoh ya, contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. Jadi cara membacanya ini, kemudian menulisnya seperti ini tuh. Ini kurang satu kata, tulisan nanas ya. Mestinya di sini ada tulisan yang lengkap. NA, NAS harusnya udah ada yang lengkap, dan ada satu kata yang belum lengkap di sini, nanti anak-anak akan melengkapinya gitu ya. Di sini ini kurang saja. Jadi saya rasa ini lebih cocok, lebih tepat maksud saya. Lanjut. Aktualisasi sikap warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab akan terlihat bukan saja ketika seseorang menjadi aktor politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi akan nampak kepada kepeduliannya terhadap hal kecil yang sama pentingnya di tengah kehidupan masyarakat. Hal itu adalah, nah di sini ya, apakah investasi dana kesehatan masyarakat sebagai peluang bisnis? Waduh, tepat ya. Kalau B, pengelolaan sampah dan kebersihan sebagai peluang ekonomi bisnis lagi nih. Terus yang C, peningkatan ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat. Di sini kalau yang pas hukumnya kurang tepat ya. Kalau yang D, peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dalam, ini dalam ya Bapak Ibu, dalam bukan dam, dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama. Dan saya rasa ini lebih tepat ya. Coba kita baca yang E-nya, barangkali lebih tepat lagi. Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan masyarakat sebagai, wah ini banyak sekali
tulisan yang salah ya. Ini sebagai, bukan sebagai hak konstitusional rakyat. Kurang tepat ya. Saya rasa ini lebih tepat. Oke. Baik, lanjut. Dalam waktu yang bersamaan, Made dan Teguh mulai berlari bolak-balik berangkat dari P ke Q, ke P ke Q lagi, dan seterusnya. Kecepatan lari Made dan Teguh berturut-turut 4 meter per detik dan 1 meter per detik. Apabila P dan Q berjarak 80 meter, mereka berpapasan setelah berlari selama titik-titik detik. Ini detik ya. Kalau detik berarti yang ditanyakan waktu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat di sini kita lihat adalah dari P ke Q. P ke Q itu kan satu kali jalan. Terus kemudian ke P lagi, ya. Ke P lagi, ke Q lagi. Berarti 2 kali ya, bolak-balik dan seterusnya. Nah, ini di sini kecepatan Made 4 meter per detik, kecepatan Teguh 1 meter per detik. Nah, jaraknya ada 80 meter. Tadi karena bolak-balik 2 kali, jadi jaraknya jadi dikali 2 ya. Jarak pertama 80, balik lagi jaraknya 80 meter lagi, jadi 160. Nah, sekarang kita lihat rumus untuk mencari waktu. Kalau kita menggunakan rumus setir mobil, itu kan visit atau Jokowi, kadang kan seperti itu ya. Nah, kalau mencari waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya di sini tadi jadinya 160 ya. Kemudian dibagi, karena ini 4 meter per detik dan yang 1 meter per detik, menjadi ditambahkan saja menjadi 5. Sehingga 160 dibagi 5. Berapa Bapak Ibu? 132 ya. Ya, 32 ya. 160 dibagi 5, 32. Bener? Bener ya? Betul ya? Lanjut. Kemajemukan etnis, budaya, dan agama yang menjadi latar kehidupan suku bangsa Indonesia dapat memperkokoh kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Namun potensi konflik dapat selalu terjadi dan dapat diatasi dengan mengembangkan konsensus. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai, nah di sini kita lihat memperkokoh persatuan. Kalau memperkokoh persatuan sudah di sini sudah aduh maaf ini agak kurang sehat ya. Kalau memperkokoh persatuan sudah ini sudah jelas ideologi biar bersatu, berarti kan ideologi persatuan ya. Tapi kita lihat apa sih itu ideologi konstitusional ya. Kalau konstitusional itu kan bersifat aturan hukum ya, yang bersifat aturan hukum. Kemudian kalau federalistik itu yang otonomi daerah ya, yang kewenangannya udah ini kan di provinsi masing-masing, namun kan tetap masih mengikuti aturan pusat. Kemudian kalau ideologi persatuan sudah jelas kita akan memperkokoh kesatuan. Nah, di sini karena di sini ada kemajemukan, ada perbedaan, maka kita harus bersatu. Kemudian kalau ideologi terbuka, kalau terbuka itu berarti dinamis, fleksibel, berkembang dan tumbuh itu mengikuti tuntutan zaman ya. Jadi ini terbuka. Kalau ideologi kesatuan ya ideologi yang untuk kesatuan rakyat Indonesia ya. Ini seperti itu. Ini penjelasan bahasa yang sangat sederhana ya. Barangkali nanti ada yang salah, mohon dikoreksi lewat kolom komentar ya Bapak Ibu. Sepertinya sih ideologi persatuan sih. Lanjut. Berikut perbedaan ketika air mendidih dan menguap, kecuali. Nah, di sini. Perbedaan ketika air mendidih dan menguap. Kalau mendidih berarti kan air terjadi gelembung-gelembung ya, perubahan cair dan gas karena ini pecah sehingga menjadi gelembung-gelembung. Kalau menguap itu
terserap oleh panas ya. Dari cair menjadi gas juga sama-sama. Nah, di sini perbedaannya. Sebenarnya ini sama-sama membutuhkan kalor, cuman kalornya itu berbeda ya di sini ya. Kemudian kalau apa nih? Air dapat habis. Sama-sama ini, sama-sama air dapat habis, namun berbeda tingkat cepat dan ininya habisnya air. Terus kemudian tidak terpengaruh tekanan udara, suhu tidak berubah, kemudian terjadi pelepasan butiran air. Jadi kecualinya saya rasa ini ya, nanti koreksinya ya Bapak Ibu. Berikutnya proses destilasi memanfaatkan sifat zat yang memiliki perbedaan apa? Proses destilasi. Kalau proses destilasi itu kalau titik kritis itu kan berarti cairan dan uap itu tidak bisa dibedakan, sangat kritis, sehingga cairan dan uap itu sulit untuk dibedakan. Terus kemudian entropi. Apa itu entropi? Kalau entropi itu kalau nggak salah itu ukuran ya, ukuran panas ya, ukuran panas. Aduh, jadi salah nih. Dedek sih. Ukuran proses. Ulanglah, Dek. Apa maksudnya? Orang sate kue nanti dikat bae. Oh no. Sate kue. Apa? Kamu ngomong apa sih? Bunda? Hah? Orang Rene. Lanjut Bapak Ibu. Proses destilasi memanfaatkan sifat zat yang memiliki perbedaan ya. Jadi di sini proses destilasi memanfaatkan sifat zat yang memiliki perbedaan apa ya. Kita harus tahu dulu apa sih itu titik kritis ya. Kalau titik kritis itu berarti kan tidak bisa dibedakan, kritis ya, sulit dibedakan antara cairan dan uapnya. Kemudian kalau entropi itu berarti kan ukuran panas. Kemudian kalau titik lebur itu titik melebur, berarti dari padat ke cair ya, kayak mencair itu, melebur. Kalau titik didih berarti titik di mana air itu karena ada suhu panas sehingga kan menjadi gas dan ada tekanan sehingga sampai pecah ya, gasnya pecah sehingga terjadi kalau bahasa kita nih yang umum ya, bual bahasanya, mendidih ya, terjadi itu apalah bahasanya ya. Terus ada titik maksudnya pada kapasitas kalor. Kapasitas kalor itu adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Berarti di sini adalah memiliki yang perbedaannya adalah di sini kapasitas kalor. Lanjut. Ini cerita ya Bapak Ibu. Cerita fantasi merupakan cerita hayal dan berakar dari cerita terdahulu yang terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi adalah ini cerita fantasi kan sudah jelas cerita hayal ya, cerita hayal. Kalau hayal itu kan berarti belum tentu itu tidak kenyataan ya. Kalau cerita tentang pengalaman anak berlibur beserta keluarga, kira-kira ini nyata enggak? Kalau berlibur dengan keluarga jelas nyata ya, berarti bukan. Yang B, cerita tentang sejarah kehidupannya. Kalau tentang kehidupannya lebih nyata lagi. Kalau yang C, menceritakan kembali cerita fiksi yang dibacanya. Kalau fiksi kan cerita yang nyata juga ya. Kemudian cerita binatang dengan kemampuan khusus. Kalau cerita binatang dongeng ya, biasanya anak-anak itu si kancil dan sebagainya, si siput dan sebagainya. Ini kayaknya lebih tepat. Tapi kita lihat yang E, cerita tentang kehidupan di masa mendatang. Ini bukan hayal tapi menghayal. Kehidupan di masa mendatang
ya, memprediksi. Ini ya lebih tepat ya Bapak Ibu, sepakat ya. Kita lanjut. Salah satu misi pendidikan moral politik yang diemban oleh dan atau di dalam pelajaran PPKN di persekolahan. Jadi kayak tujuan pelajaran PKN kenapa diterapkan untuk apa sih sebenarnya? Apakah untuk mengkritisi pemerintah atas kebijakan publik yang merugikan rakyat? Nanti terjadi demo nih ya. Terus menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap lambang negara Indonesia? Kayaknya iya. Sementara saya klik dulu, kita lihat pilihan yang lain. Berjuang keras sebagai politisi agar dapat menjadi anggota DPR. Nah, ini persaingan jabatan nih. Mendukung parpol pemenang pemilu. Nah, kalau yang tidak menang gak usah didukung. Terus memuja-muji pemimpin sebagai penguasa. Jadi yakinlah ini yang lebih tepat. Lanjut. Demokrasi merupakan konsep politik negara modern yang lebih banyak. Demokrasi merupakan konsep politik negara modern yang lebih banyak dipilih dan dipraktekkan di negara-negara baru pasca Perang Dunia II. Hal itu karena prinsip dan nilai demokrasi terletak pada nilainya terletak pada mana? Apakah peraturan terhadap hak asasi politik warga negara, penghormatan terhadap keberadaan parlemen, pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan dan kesamaan yang merupakan hak asasi politik setiap orang sebagai warga negara? Ya ini. Kita lihat pilihan berikutnya. Pembatasan terhadap penguasaan negara aset negara, pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang mendapat pengesahan undang-undang. Ini ya, Bapak Ibu lebih tepat. Saya udah terganggu nih. Berikutnya, mengurangi sampah dengan cara membakarnya bukan merupakan solusi yang baik. Karena apa? Pembakaran merupakan proses kimia. B. Tidak semua sampah dapat terbakar. C. Menghasilkan arang sisa pembakaran. D. Dapat mengakibatkan kebakaran massal. E. Menghasilkan polusi udara. Setiap pembakaran menghasilkan asap pasti akan menghasilkan polusi udara, apalagi sampah dalam porsi yang sangat besar atau banyak. Kalau sedikit saya rasa enggak apa-apa ya, tapi kalau sedikit-sedikit setiap rumah juga akan pastinya jadi banyak polusi udaranya. Lanjut, lebih baik ya kita ini ya daur ulang. Lanjut. Dulu pernah sempat hilang. Jadi duta sampo lain. Coba sampo lain. Jadi rambutku tombean lagi, rontok lagi. Ups. Aku sama Pantene aja. Dan rambutku rontok lagi. Dan ketombe kayaknya juga sempat hilang. Tapi cuma sebentar balik lagi. Dengan provitamin formula A dan ZPT, melawan ketombe dan memberi perlindungan tetap terkalahkan dari kerontokan. Jadi rambutku tombean lagi, rontok lagi. Dan enak tahu. Jadi rambut sempat hilang. Ups. Seorang guru MI kelas 5 dalam pembelajaran IPS memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasarkan pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini membentuk kelompok. Nah, setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya, yaitu dengan cara presentasi. Kemudian siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Nah, guru tersebut menerapkan A. Model pembelajaran kontekstual, B. Model pembelajaran direct, C. Model pembelajaran berbasis masalah, D. Model pembelajaran kooperatif, E. Model pembelajaran berbasis proyek. Kita kaji bersama apa itu kontekstual. Kalau kontekstual itu kan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata anak sehari-hari. Jadi di sini tidak ya. Kalau direct itu kan pembelajaran yang langsung. Contoh metode yang direct itu kan metode ceramah, jadi langsung. Terus kemudian berbasis masalah. Kalau berbasis masalah itu kan
kayak apa ya, mencari atau menemukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kooperatif, kalau kooperatif adalah kerja kelompok. Kemudian kalau berbasis proyek itu biasanya cenderung pada satu kegiatan ya, atau penyelidikan ya. Namun di sini biasanya menghasilkan produk kalau berbasis proyek. Jadi udah tepat pembelajaran kooperatif. Kita lanjut Bapak Ibu. Sebuah bola ditendang dan bergerak dengan lintasan parabola. Pernyataan yang benar berikut ini adalah: A. Sudut elevasi bola dipengaruhi energi kinetiknya. B. Energi kinetik bola tidak pernah nol. C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. D. Energi potensial bola tidak pernah nol. E. Kecepatan bola arah vertikal konstan. Ini yang lebih tepat, berarti kalau parabola kan yang seperti ini ya, berarti yang horizontal biasanya dari 0 sampai ke titik puncak nanti akan kembali ke 0 lagi. Jadi tetap berarti kecepatan horizontalnya adalah konstan. Lanjut. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah A. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. Apakah hanya yang terasing dan terpencil saja? Yang B. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menyimpan setiap artefak kebudayaan daerah di museum nasional. D. Melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakatnya yang sudah sedikit jumlahnya. E. Melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik wisatawan lokal maupun asing. Nah, kita lihat di sini. Di sini itu adalah kebudayaan daerah yang kita lestarikan, tapi adalah yang menunjang kebudayaan nasional ya. Kalau menunjang kebudayaan nasional berarti yang bersifat nasional ya. Berarti di sini yang lebih tepat melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa itu kebudayaan daerah harus kita lestarikan. Untuk apa? Mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Ini ya, lebih tepatnya. Berikut merupakan kelebihan perkembangbiakan tumbuhan melalui kultur jaringan. Kecuali, nah, di sini ini berarti kultur jaringan berarti perkembangbiakan buatan ya. Yang bukan alami tapi buatan, seperti mencangkok, ada yang kultur jaringan, ada yang stek ya. Kultur jaringan itu berarti kan apa sih itu? Berarti kan kegiatan menumbuhkan sel baru pada tumbuhan ya. Tujuannya itu kalau kultur jaringan itu menambah jumlah buah yang akan dipanen. Jadi di sini kelebihannya apa aja? Dan di sini kecuali waktunya lebih singkat. Apakah waktunya lebih singkat? Iya, karena kalau perkembangbiakan buatan itu kan biar lebih cepat. Kalau secara alami nanti akan lebih lama ya. Anak yang dihasilkan seragam. Kalau kultur jaringan ya sama semua, tidak bervariasi hasilnya. Kalau yang C dapat untuk produksi massal, iya banget ya, karena bisa langsung banyak ya. Langsung panen banyak karena perkembangbiakan buatannya bisa dibuat dengan cepat dan banyak. Terus kemudian sifat anak dengan induknya, maksudnya sifatnya sama ya anak dan induknya. Akar dari anak hasil kultur jaringan sangat kuat. Nah ini kurang tepat karena dengan kultur jaringan biasanya karena buatan itu akarnya lemah, tidak kuat. Kalau alami itu akan lebih kuat. Lanjut. Konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS MI dalam konteks ruang dan waktu
perlu apa ini ya? Apakah A mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia? Kayaknya sih iya. Coba kita klik dulu ya, kita simpan dulu. Kita lihat yang lain, yang B, menanamkan kesadaran kepada siswa tentang modernisasi dan globalisasi merupakan dua sisi mata uang. Terus yang C, menanamkan kesadaran kepada siswa tentang demokratisasi dan globalisasi berkembang sangat pesat. D, menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasikan dampak nilai-nilai luar. E, menanamkan kesadaran hakikat globalisasi dengan tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Rasa udah pas ya, udah tepat ya. Lanjut. Kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran di PSMI perlu mengembangkan A. Sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan global. B. Nilai-nilai kebersamaan dalam hidup kebinekaan. C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. D. Nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghargai perbedaan. E. Nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada keharmonisan kehidupan. Nah, di sini kalau untuk tingkat MI ini ya, kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan ya. Ini biar harmonis. Walaupun berbeda-beda, tapi kita harus menjaga keharmonisan. Berikutnya, media pembelajaran adalah komponen yang penting untuk menunjang pembelajaran. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dalam kondisi keterbatasan, guru perlu bersikap A. Melakukan pembelajaran tanpa media. B. Rela berkorban dengan membeli media pembelajaran yang diperlukan. Nih, kalau ini boleh juga sih. Tapi kalau guru-guru Yata ya, gaji seberapa untuk beli media, gaji 1 bulan untuk beli media tidak cukup. Ketawa yang guru-guru Yata. Yang PNS juga gajinya udah min akhir bulan. Kemudian kalau yang A, melakukan pembelajaran tanpa media, ya tidak harus karena tidak ada terus kita karena mahal nggak bisa beli terus nggak pakai gitu kan. Kita harus kreatif harusnya ya. Terus melakukan pembelajaran berdasar apa adanya aja lah, seadanya, nggak ada media nggak usah pakai gitu. Terus melakukan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi sekolah. Yang E, tiada rotan akan pun jadi. Jadi kalau di sini pembelajaran yang ada di sekolahnya karena keterbatasan ya media di sana, kita nggak usah pusing-pusing, kita harus kreatif jadi guru. Kalau tidak ada media itu, bisa cari media lain pengganti yang lebih sederhana atau yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau di lingkungan sekolah atau di sekitar lingkungan sekolah, atau mungkin bisa membuat media sendiri yang lebih sederhana, murah, ya kan? Atau bahkan bisa mendaur ulang dari barang-barang bekas, bisa kita gunakan media. Jadi tiada rotan akan pun jadi, ya kan? Ini lebih tepat. Lanjut. Seorang guru PSMI, kita lanjut Bapak Ibu. Seorang guru PSMI dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan sumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dikenal dengan ya, evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di sini. Itu dikenal dengan apa ini evaluasi ini ya? A. Apakah evaluasi akhir semester? Kalau akhir semester ini berarti UAS ya. Hanya evaluasi pada waktu penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Berarti di sini kalau penilaian akhir tahun tidak observasi aktivitas siswa ya. Terus kemudian evaluasi proses dan hasil. Kalau proses bisa aktivitas siswa dan hasil ya sumatif, tes kinerja dan sebagainya. Kemudian ada evaluasi dalam proses, tidak hanya proses ya di sini. Kemudian authentic assessment ya, penilaian autentik, tidak hanya penilaian autentik ya di sini ya. Terus kemudian evaluasi hasil belajar. Ya, saya rasa ini lebih cepat karena evaluasi hasil belajar di sini adalah untuk yang menyeluruh. Coba kita send.
Seperti itu sahabat hebat, terima kasih untuk belajar bersamanya kali ini. Dan sekali lagi, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Dan barangkali tadi saya ada yang tidak benar atau ada yang salah, mohon koreksinya. Kita belajar bersama-sama, saling memberi koreksi. Untuk ditulis di kolom komentar ya Bapak Ibu atau sahabat hebat semuanya. Mohon masukannya juga, dan barangkali ada yang mau request juga untuk share soal-soal AKG bidang apa, silahkan tulis aja di kolom komentar, atau boleh kok langsung ke email atau ke IG-nya itu Laili Nur, kalau Facebooknya itu Laili spasi Nur spasi Isnaini ya, silahkan boleh di follow. Kemudian kalau emailnya lailiedi@gmail.com, dan linknya ini nanti akan saya cantumkan di deskripsi ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.